satu paman tua. Di ruangan kini terlihat Rayani sedang diperiksa oleh dokter. Dengan berpura-pura tidak sadarkan diri, dia ingin sekali kabur. Hanya saja Eren belum datang sesuai rencana mereka. "Bagaimana keadaannya?" ucap Mas Simo dengan cepat. "Dia mengalami dehidrasi. Apa dia tidak mengisi perutnya dengan makanan?" ucap dokter itu kepada Mas Simo. "Kau tak perlu bertanya kepadaku. Bagaimana aku mengurus istriku? Yang aku tanyakan kesehatannya saja," ucap Mas Simo dengan menatap tajam ke arah dokter itu. Membuat dokter itu memutuskan untuk tidak bertanya apapun lagi. "Kapan dia bisa keluar dari sini?" ucap Mas Simo kembali. "Jika besok sudah membaik, Nyonya bisa pulang, Tuan," ucap dokter itu. "Ya udah, kalau begitu kau bisa keluar," ketusnya kepada dokter itu. Kemudian Mas Simo menatap tajam ke arah Rayani. "Kau membuat semuanya seperti ini. Kau pikir dengan kau sakit aku berhenti merencanakan sesuatu kepada putrimu? Jangan pikir dengan seperti ini semua akan berakhir," ucap Mas Simo kini. "Aku bersumpah, Mas Simo, kedua putriku yang akan menghabisimu," ucap Rayani dalam hati. Kemudian pintu kamar Rayani diketuk oleh seseorang. "Permisi Tuan, aku ingin menginformasikan sesuatu," ucap seorang pengawal kepada Mas Simo. "Ada apa?" ucap Mas Simo. "Wilayah kita diserbu oleh orang-orang yang tidak jelas dan mencuri beberapa barang-barang kiriman kita," ucap pengawal kepada Mas Simo. "Siapa mereka?" "Tidak tahu Tuan, tapi mereka meminta Tuan untuk menemui mereka." "Apa para pengawal tidak ada yang bisa menghentikannya?" "Aku tidak tahu Tuan, tapi aku diminta kepala pengawal mengatakan pada Tuan," ucap pengawal itu. "Sial! Aku sudah membayar mereka mahal, tapi bekerja seperti itu saja tak mampu," geramnya. "Kau, awasi wanita ini, jangan biarkan dia keluar," ucap Mas Simo kini berjalan keluar. Saat Mas Simo keluar, pengawal itu mengawasi. Saat itulah Rayani bangun. "Sialan! Aku tak akan membiarkanmu membunuh dan mengusik anak-anakku," ucap Rayani kini. "Nona, Anda pakai ini," ucap Eren membuka laci di dekat berangkar itu. Ternyata Eren sudah menyiapkan pakaian penyamaran sebagai salah satu perawat. "Aku akan memanggil perawat untuk memeriksa Anda, jadi bersembunyi di balik pintu, oke?" ucap Eren kepada Rayani. "Jangan lama. Aku seperti mendengar suara putriku tadi. Sepertinya dia sedang ada di rumah sakit ini juga," ucap Rayani. "Sekarang waktunya kau lari dari Mas Simo, Nona," ucap Eren. Mendengar semua perintah Eren, Eren pun meminta dua pengawal yang berjaga memanggil seorang perawat. Saat kedua pengawal itu masuk, saat itu Eren dengan cepat menghantam tengkuk dua pengawal itu dengan cepat. Hingga pengawal itu tidak sadarkan diri. Bersamaan dengan perawat masuk. Perawat yang melihat itu ingin berteriak, tapi Rayani langsung menghantam tengkuk wanita itu dengan sepatunya. Melihat perawat itu masih sadar, Eren langsung memukul kembali tengkuk perawat itu agar pingsan. "Kau harus memukul bagian saraf intinya agar dia pingsan," ucap Eren kepada Rayani. "Aku tidak tahu." Melihat semua pingsan, kemudian Rayani dan Eren keluar seperti tidak ada masalah. Tapi kali ini Rayani seperti seorang perawat yang masuk tadi, sehingga para pengawal yang berjaga tidak menyadari keluarnya Rayani. Sedangkan Lilian ingin membeli beberapa cemilan untuk nyonyanya selama menjaga Kai dan Zoe. Hendra sedang meminta pengawal untuk melakukan pengawasan ketat dengan situasi yang mungkin untuk pertama kalinya anak-anak keluar rumah. Lilian yang ditemani pengawal pun tiba-tiba tanpa sengaja ditabrak oleh seseorang. "Kau lagi!" pekik Lilian dengan sinis. Namun pria paruh baya itu hanya menatap tajam ke arah Lilian. "Kau hampir saja menjatuhkan makananku. Tidak bisakah kau jalan dengan benar?" celoteh Lilian dengan kesal. "Jaga mulutmu berbicara dengan tuanku."
Ucap salah satu pengawal dari pria itu kepada Lillian. Kenapa? Yang aku katakan benar. Kau tahu tuanmu ini dari tadi mata sama kakinya agak sinkron dalam berjalan, sampai 2 kali menabrakku. Ketus Lillian dengan menatap tajam ke arah Massimo. Melihat tuannya ditatap seintens itu oleh Lillian, pengawal itu hendak menampar pipi Lillian. Namun Lillian yang memiliki kemampuan bela diri itu langsung menahan tangan itu dengan menggunakan sikunya. Saat itu pula Lillian langsung berputar dan menendang dada pria itu. Dengarkan aku baik-baik, aku bukan wanita yang bisa kau tindas. Dan ya katakan pada pria tua itu, jika salah mulutnya digunakan untuk meminta maaf. Ucap Lillian. Beraninya kau melawanku. Ucap Massimo kini mengeluarkan suaranya. Haha, aku kira paman tua bisu hehe, sedari tadi suaranya tidak kedengaran. Paman tua, kalau jalan pakai mata biar gak nabrak-nabrak orang. Dan satu lagi, kalau salah mulutnya itu loh dibiasakan bilang maaf. Ucap Lillian dengan celotehnya. Massimo tidak akan pernah meminta maaf pada siapapun. Dan berapa uang yang kau butuhkan? Aku akan mengganti semua. Ucap Massimo dengan tegas kepada Lillian. Haha, ternyata nama paman Massimo. Nama yang keren tapi tabiat kayak Egi yang di sungai itu, paman asal lewat aja gitu gak tahu kalau dia buat orang sekitarnya jijik. Sama kayak paman udah salah gak minta maaf. Harusnya paman ingat umur. Biar kalau mati itu enak kalau ditanyain sama malaikat. Ungkap Lillian dengan polosnya. Kau beraninya kau menghinaku. Ucap Massimo kini menarik kerah baju Lillian. Diperlakukan seperti itu, Lillian tak bisa diam, dan pengawal langsung ingin menghantam Massimo, namun pengawal Massimo mengarahkan senjata ke arah Lillian. Melihat situasi seperti itu, Lillian memberikan kode kepada pengawalnya. Lillian hanya tersenyum melihat Massimo. Kau salah dalam menghadapi lawan paman tua. Kau tak lihat ke semua arah. Ucap Lillian kini. Massimo langsung menatap sekelilingnya. Benar semua sudut terlihat para pengawal Beethoven mengarahkan senjatanya ke arah Massimo. Tidak hanya itu, titik merah tepat di bagian kepala Massimo. Sniper sedang mengarahkan senjatanya ke arahmu. Kau tahu kau menghadapi lawan yang salah, jadi berhati-hatilah. Ketus Lillian kini dengan pandangan tajam. Turunkan aku, atau pisau ini menyayat lehermu. Ancam Lillian kini. Mengetahui itu, Lillian diturunkan dengan kasar oleh Massimo. Dengarkan aku paman tua, kau ada di lawan yang salah. Ucap Lillian kini meninggalkan Massimo. Hal itu membuat Massimo tertegun dengan siapa wanita itu, dan bagaimana mungkin rumah sakit itu diawasi sebegitu banyak oleh pengawal. Kemudian dia memutuskan keluar dari rumah sakit itu untuk menyelesaikan masalahnya. Elvano berjalan mendekat ke arah jendela memperhatikan suasana di luar rumah sakit itu. Matanya tertuju kepada sebuah mobil di mana ada seseorang yang tengah berbicara dari balik pintu mobil itu. Siapa mereka? Gumanya dalam hati, kemudian dia melihat plat mobil itu. Merasa curiga, Elvano pun menghubungi kepala polisi untuk melacak kepemilikan mobil itu. Tak butuh waktu lama, akhirnya kepala kepolisian memberitahu info jika pemilik mobil mewah itu adalah Lucas Mora. Ah shit! Dia benar-benar ingin mencari masalah denganku. Ucap Elvano kini. Elvano melihat Raina yang tertidur sambil menggendong Ken, sedangkan Zoe dan Kai masih tertidur pulas di ranjang berangkar mereka. Elvano meminta Hendra untuk melakukan penjagaan ketat. Bagaimanapun anak-anaknya masih dalam perawatan dan itu sangat beresiko tinggi. Sayang bangun! Bisik Elvano ke telinga istrinya. Ada apa, Habi? Ucap Raina kini. Ada Lucas. Dia mengawasi rumah sakit ini. Ucap Elvano kepada istrinya. Apa? Tidak. Di mana anak-anakku? Ucap Raina kini dengan panik. Sayang, tenanglah, jangan panik. Aku akan melindungi kalian. Ucap Elvano. Kini Hendra masuk ke dalam kamar itu.
Di mana semua senjataku? Ketus Elvano kepada Hendra kini dengan pandangan tajam. Ini Tuan, ucap Hendra. Elvano kemudian mengambil jaket Jeansnya, kemudian dia pakai dan dia simpan semua di balik bajunya segala jenis benda yang akan dia gunakan untuk menghabisi musuh. Habi, Zoe mana? Teringat Raina kepada suaminya. Zoe sedang tertidur, ucap Elvano yang tahu betapa paniknya istrinya. Ayo kita pulang, di sini gak aman, ujar Raina kepada suaminya itu. Tenanglah sayang, aku di sini, ucap Elvano menenangkan Raina agar tidak panik. Sedangkan Rayani kini berjalan keluar dan berencana ingin keluar dari tangga darurat. Namun semua buyar kala, seseorang menariknya. Kemana saja kau? Kau dicari oleh Tuan Lucas. Hari ini kita harus mengambil salah satu anaknya, Elvano Beethoven. Kau harus menyamar untuk mengambil anaknya, ucap seseorang kepada Rayani. Maksudmu? Elvano Beethoven yang mempunyai anak kembar itu? Ucap Rayani dengan ekspresi wajah yang masih pucat. Iya. Sekarang ayo ke ruangannya, ucap seseorang itu. Siapa Lucas? Gumanya dalam hati, namun tangannya dipaksa jalan untuk melakukan perintah itu. Hal itu membuat semua rencana Rayani dan Eren buyar. Next turn. Hai. Aku up segini dulu ya, Otto lagi kurang sehat dalam pikiran. Alias sedikit ada masalah dan membuat semua buyar, termasuk jalan cerita yang mau Otto bikin. Jadi buat semua Sengs yang setia menunggu bab-bab selanjutnya. Doakan semoga besok pikiran dan hati Otto bisa lebih tenang dan bisa menulis kembali. God bless all. Bab 162 beritahu Elvano. Rumah sakit itu kini dipenuhi 3 kubu, meskipun begitu penjagaan dari Beethoven tidak ada yang tahu letak dan posisi di mana pengawal-pengawal Beethoven berjaga. Elvano memang pintar dalam mengatur strategi dalam membentuk pasukan. Matthew yang mendapatkan info mengenai Lucas yang sedang memantau cucu-cucunya. Matthew dengan pandangan tajam kini berjalan menuju ruangan di mana cucunya berada. Daddy, ucap Raina kini. Kau baik-baik saja? Ucap Matthew kepada Raina. Aku baik-baik saja, aku hanya khawatir dengan anak-anakku. Ucap Raina kini dengan wajah penuh kekhawatiran. Tenanglah nak, semua akan baik-baik saja. Ucap Matthew kepada Raina. Aku akan membunuhnya jika mereka berani menyentuh anak-anakku, ucap Raina kepada Matthew. Kau hanya fokus saja dan jangan panik, biar Elvano dan Daddy yang menghadapi Lucas. Ucap Matthew. Daddy tahu dari mana jika Lucas ada di sini? Aku menghubungi Hendra dan menanyakan kondisi Zoe dan Kai, tapi Hendra bilang jika Lucas sedang mengawasi kalian, dan Daddy langsung menuju ke sini untuk melindungi anak-anak. Ucap Matthew kepada Elvano. Daddy, aku minta tolong. Saat aku menghadapi Lucas, tolong bawa Raina dan anak-anak keluar dari sini. Ucap Elvano kepada Matthew. Habi, jangan sampai kau terluka. Ucap Raina khawatir dengan suaminya. Aku akan selamat sayang, ucap Elvano yang mencoba menenangkan istrinya. Kini Lilian berjalan menuju ruangan di mana Kai dan Zoe sedang dirawat. Rayani yang bersama dengan beberapa orang yang menyamar jadi suster yang berjaga untuk memeriksa keadaan para pasien. Namun matanya menatap seseorang yang dia kenal. Lilian ada di sini? Ucap Rayani dalam hati, dengan keadaan lemas dia mencoba berpikir bagaimana caranya untuk bisa bertemu dengan Lilian. Aduh, aku ingin ke kamar mandi, ucap Rayani berpura-pura. Sudah tidak ada waktu, ujarnya kini dengan tegas. Kau ingin aku buang air di sana? Gertak Rayani. Cepat, jangan lama. Kami akan menunggumu. Ucap salah satu pengawal itu. Orang sabar pantatnya lebar. Gerutu Rayani. Dengan cepat sambil memakai masker dia berlari ke arah Lilian. Ikutlah denganku, keluarga Beethoven sedang dipantau.
Ucapnya kepada Lilian dengan sengaja menyenggol Lilian. Kau bilang apa? Ucapnya kini menarik Rayani. Ikutlah denganku, aku sedang dipantau. Ucapnya dengan melirik ke arah di mana pengawal yang menyamar itu. Aku seperti mengenalmu, ucap Lilian. Aku akan menjelaskan semua, jadi tolong bantu aku juga, ini demi putriku dan dirimu. Ucapnya dengan tatapan serius kepada Lilian. Diriku? Putrimu? Ucapnya pelan, namun Rayani berjalan menuju ke kamar mandi membuat Lilian penasaran dengan maksud dan tujuan Rayani. Aku seperti mengenal wanita itu. Siapa dia? Gumanya mengikuti Rayani. Nona ingin kemana? Ucap pengawal yang berjaga menemani Lilian. Tetap berjaga-jaga, aku ingin ke kamar mandi. Jika ada yang mencurigakan langsung masuk saja ke dalam. Ucap Lilian kepada pengawalnya. Peganglah ini, ucap Lilian kepada pengawal sambil memberikan paper bag makanannya kepada pengawal itu. Dengan ekspres datar, Lilian sudah meletakkan pisau di dalam jaket yang dia gunakan untuk berjaga-jaga jika ada hal yang membuatnya dalam bahaya dan untuk mempertahankan diri. Kini mereka memasuki kamar mandi. Rayani sengaja masuk kamar mandi disabilitas untuk mengantisipasi siapapun yang ada di sekitar mereka, bisa saja musuh yang mengincar. Dengan tetap waspada Lilian memegang pisau itu, jika dengan tiba-tiba Rayani menyerangnya. Rayani yang melihat Lilian sudah masuk ke dalam kamar mandi itu, dengan cepat dia menutup dan mengunci kamar mandi itu. Karena pergerakan Rayani yang cepat membuat Lilian mengeluarkan pisau dan mengarahkannya kepada Rayani. Jangan takut, nak. Ucapnya dengan sendu dan tataan lembut. Rayani mendekat ke arah Lilian. Aku takkan menyakitimu, percayalah. Ucap Rayani kembali. Siapa Anda? Aku seperti pernah melihatmu. Ucap Lilian kini. Aku Rayani, mominya Raina. Ucapnya dengan sendu. Mami Nyonya Raina? Oh, kau wanita yang menampar Nyonya waktu itu kan? Apa tujuanmu ke sini dan mengapa kau meminta aku menolongmu? Kau mengenal Lucas? Seseorang menarikku tiba-tiba dan mengatakan Lucas mencariku dan kami akan segera ke ruangan anak-anaknya Bithoff untuk membawa anak-anak itu dari Elvano. Ucapnya kini. Lucas? Kau kenal dengannya? Ucap Lilian yang kini khawatir dengan keadaan Kai dan Zoe. Aku tidak mengenalnya. Terus kau tahu dari mana aku bagian dari Beethoven? Karena kau adalah putriku, ucap Rayani dengan sangat pelan, bahkan Lilian sampai sulit mendengar ucapan Rayani. Karena apa? Aku tak mendengarnya. Ucap Lilian kini. Karena aku pernah melihatmu bersama putriku, ucapnya kini. Terus tujuanmu apa? Katakan padanya jika ada suster apapun yang berniat memeriksa anak-anak Raina, tolong jangan membiarkan kami menyentuhnya. Aku tidak ingin melihat putriku terluka. Tapi bagaimana jika Lucas tahu jika kau menolong kami? Ucap Lilian kini. Aku bukan bagian mereka, aku hanya lari dari pria yang menghancurkan kehidupanku. Tapi sepertinya Tuhan ingin aku menjadi seorang mami yang benar-benar mencintai kedua putrinya. Jadi jika hari ini aku mati, setidaknya aku melakukan sesuatu hal untuk putriku. Ucap Rayani kini. Kau sepertinya sangat menyayangi Nyonya, ucapnya kini. Pergilah sekarang dan temui Tuan dan Nyonyamu, katakan semua ini sebelum terlambat, ucapnya kini. Baiklah, dan aku mohon tolong jaga diri. Ucap Lilian. Boleh aku memelukmu sekali saja, ucap Rayani kini meminta sesuatu kepada Lilian. Dengan keraguan Lilian tak menjawab apapun permintaan Rayani. Tenanglah, aku tak akan menyakitimu, aku hanya ingin memelukmu saja, aku ingin memelukmu seperti aku memeluk Raina. Ucap Rayani kini kepada Lilian. Dengan hati-hati Lilian pun menyetujui jika dia mau dipeluk oleh Rayani. Rayani memeluk Lilian dengan erat. Sedangkan Lilian merasakan kehangatan dari cara Rayani memeluknya. Aku berharap Tuhan memberikan kebahagiaan kepadamu, ucap Rayani kini, kemudian meminta Lilian untuk segera menemui Elvano. Lilian dengan cepat keluar dari kamar mandi itu dan meninggalkan Rayani sendiri di kamar mandi itu.
Seandainya Mami bisa mengatakan padamu jika kau adalah putriku. Tapi aku takut kejujuran ini akan semakin membahayakanmu dan adikmu. Ucap Rayani menangis. Dengan mencoba bersikap normal kembali kini Rayani keluar dari dalam kamar mandi itu dan kembali ke para suster yang menyamar itu. Dengan hati-hati juga Rayani menghindari dari pengawal Massimo yang berjaga. Massimo telah sampai di tempat itu pun tidak melihat kekacauan. Tunggu, masalahnya di mana? Ucap Massimo dengan tegas. Tidak ada masalah apapun Tuan, ucap kepala pengawal itu. Terus pengawal tadi? Gumannya kini. Kembali ke rumah sakit. Rayani, kemana kau lari? Aku akan membuatmu menderita, beraninya kau mengelabuiku, jalang sialan. Ucap Massimo dengan penuh kemarahan. Tanpa aba-aba apapun Massimo mengambil alih mobil itu dengan cepat. Dia membawa mobil itu menuju rumah sakit itu. Kemudian dia menghubungi beberapa pengawal yang berjaga. Namun pengawal khusus yang berjaga di kamar Rayani pun tak merespon apapun, membuat kemarahan Massimo semakin memuncak dan hal itu benar-benar membuat Massimo semakin menekan pedal gasnya dengan kecepatan tinggi. Kau membuat Massimo marah, Rayani, dan beraninya kau bermain denganku. Geramnya kini sambil memukul dashboard mobilnya dengan keras. Lilian dengan cepat berlari menuju kamar di mana Zoe dan Kai dirawat. Sampai-sampai Lilian menabrak seseorang. Maafkan aku, ucap Lilian kini yang masih fokus untuk lari ruangan di mana ada Elvano dan Lilian. Setelah sampai di depan kamar itu, Lilian melihat ada Elvano, Raina, Matthew dan suaminya Hendra di ruangan itu. Enia Lukas ada di sini, ucapnya tergesa-gesa. Aku sudah tahu, ucap Raina. Maksudku, dia merencana menculik salah satu dari ketiga biji kadalair, ucapnya kini. Apilah. Next Town. Bab 163 akan melindungi. Lilian dengan tergesa-gesa berlari ke arah ruangan di mana anak-anak dirawat. Dengan panik dia menceritakan hal itu mengenai Lukas yang berencana ingin menculik anak-anak Raina. Lilian yang sudah merasa dekat dengan anak-anak Raina pun tak ingin sampai bayi-bayi kadalair itu terluka. Lilian memang lebih dekat dengan Ken. Kau bertemu dengan siapa? Mominya Nyonya, ucap Lilian kepada Elvano. Kau bertemu dengan Mami? Apa maunya? Mengapa dia ingin menyakiti anak-anakku juga? Sudah cukup dia meninggalkanku, membiarkanku hidup tanpa sosok seorang ibu. Pergi dengan pria yang lebih dari Dedi, meninggalkanku dengan Dedi yang tak pernah mencintaiku, bahkan dengan teganya dia menjualku. Apa salahku? Ucap Raina kini dengan menangis, hatinya hancur dengan cerita Lilian mengenai semua informasi itu dari Rayani. Sayang, jangan berpikiran seperti itu. Jika Mami ingin menyakitimu, tidak mungkin dia memberitahu kepada Lilian. Ujar Elvano mencoba memahami kondisi dari dua arah, karena tidak ingin keadiannya dengan sang Dedi terulang dengan istrinya. Yang dikatakan Tuan Elvano benar, Nyonya. Jika Mami Anda berniat untuk menghancurkan keluarga Anda, seharusnya dia tak sampai memohon kepadaku untuk mendengarkan semua yang saat ini direncanakan oleh Lukas, dan juga Mami Anda juga mengatakan dia ingin melakukan ini menebus semua dosanya kepada putrinya. Ucap Lilian menjelaskan kepada Raina. Kalau begitu, mengapa dia tak membicarakannya kepadaku? Tangis Raina kepada Lilian. Karena Mami Anda diawasi oleh kawanan Lukas, aku juga mendengar jika dia sedang kabur dari pria yang menghancurkan keluarganya. Ucap Lilian. Hahaha, apa yang dia mau? Sudah cukup Mami meninggalkanku. Bahkan hingga detik ini aku tak pernah merasakan pelukan hangat seorang ibu, selain dari Kak Belva, dan kini dia membuatnya semakin susah. Ujar Raina kini dengan tertawa, namun air matanya kini mengalir. Sambil menatap Zoe dan Kai yang diinpus membuat Raina semakin perih. Ken yang berada di ranjang yang diminta Elvano untuk Raina dan Ken beristirahat. Apa salahku, Tuhan? Jika sampai saat ini kau masih memberikan aku ketakutan, aku hanya ingin hidup bahagia dengan anak-anakku dan suamiku. Sudah cukup Mami dan Dedi menolakku. Ucapnya terisak.
Sayang, jangan menangis. Aku di sini. Aku akan selalu membuatmu merasa aman, asalkan kau tidak menangis lagi. Aku mencintaimu, Raina. Ucap Elvano memeluk istrinya. Kelemahan sang Gabriel Elvano Beethoven adalah melihat wanita yang dia sayangi menangis sebegitu terisaknya. Tolong jaga anak-anak kita, Habi. Jikalau boleh biar aku saja yang menggantikan anak-anak kita. Aku tak bisa hidup jika tanpa Ken, Kai dan Zoe. Ucapnya sambil memukul dada Elvano. Matthew yang melihat menantu yang membuatnya bisa kembali dengan putranya menatap dengan sedih. Bagaimanapun Raina adalah sosok periang dan sangat baik. Meskipun kata-katanya sering membuat pusing, tapi Raina tak selalu baik kepada banyak orang. Siapa yang mengizinkanmu pergi dariku dan anak-anak? Aku ada di sini untukmu. Jangan pernah berpikir akan hal itu. Aku mencintaimu dan kau ada dalam pengawasanku. Serangga saja tak kubiarkan menyentuhmu dan anak-anak apalagi Lucas. Kau paham itu? Ucap Elvano sambil menangkup wajah istrinya. Jangan menangis, sayang. Kelemahanku adalah melihat air matamu. Jadi please jangan menangis. Aku tak bisa melihatmu menangis. Ucap Elvano dengan sangat pelan sambil memeluk erat Raina. Nyonya, aku akan melindungi Ken, Kai dan Zoe. Jadi jangan takut dan aku juga akan melindungi suamimu seperti yang lalu-lalu. Percaya padaku. Ucap Hendra kini membuka suara. Kami akan selalu menjaga anak-anak Nyonya, ucap Lilian kini. Dan Dedi takkan membiarkan siapapun merusak rumah tangga kalian, ucap Matthew kini. Jelas membuat suasana haru di ruangan anak-anak itu dirawat. Hendra hubungi pihak rumah sakit agar mulai mengamankan pasien rumah sakit ini agar aman dalam ruangan masing-masing jika perlu keluar dari rumah sakit ini. Aku tidak ingin ada darah yang tak bersalah tertumpah karena ulah lu kesialan itu, terlebih lagi anak-anak. Ucap Elvano kini. Baik Tuan, jawab Hendra kemudian dengan was-was kini dia keluar. Aku akan meminta kakak untuk mengirim kenalannya agar membuat semua peralatan rumah sakit di rumah dan anak-anak akan dirawat di rumah, ujar Raina kini. Kau benar. Setelah itu kalian akan pergi dengan Dedi keluar dari sini. Bawa Lilian bersamamu. Ucap Elvano kepada Raina. Berjanjilah takkan membiarkanku berjuang sendiri menghidupi anak-anak kita, ujar Raina. Aku berjanji, sayang, ucap Elvano kepada istrinya itu. Di mana wanita itu? Apa dia menipu kita? Ucap salah satu suster palsu yang menjadi bagian dari Lucas. Maaf semua, aku terlambat, ucap Rayani kini berbicara dengan orang-orang Rayani. Mengapa kau lama sekali? Kau takut jika Tuan Lucas marah dan membunuhmu? Ucap salah satu dari bagian itu. Namanya juga buang air. Ya kotorannya sedikit macet, udah 3 hari gak makan. Lagi pula aku jauh lebih takut mati di tangan Beethoven. Ucap Rayani dengan ketus. Kau baru saja makan, bangsat! Ucap salah satu dari penyamaran itu. Ia baru makan, terus makannya hilang karena harus bertemu dengan Beethoven. Padahal jelas-jelas Beethoven jauh lebih terkenal dibandingkan Lucas itu. Gerutu Rayani. Apa kau berniat untuk berkhianat? Tidak, aku hanya kesal saja dengan ocehan sialanmu itu. Ujar Rayani dengan kesal. Meskipun dengan sedikit pusing dan was-was dengan beberapa pengawal Massimo, membuat Rayani harus tetap sadar. Ah bangsat! Di mana wanita sialan itu? Bisa mati sia-sia aku jika Tuan Massimo kembali. Ucap salah satu pengawal yang kebetulan dilewati oleh Rayani dengan memakai masker seperti suster lainnya itu membuat para pengawal itu tidak mengenali Rayani. Mendengar itu membuat jantung Rayani berdetak semakin kencang. Bagaimanapun dia masih belum bisa tenang sampai dia mati, bagaimanapun Massimo takkan membiarkan dia hidup tenang. Rayani dan beberapa penyamaran itu pun kini sudah berada di dekat pintu ruangan Beethoven itu. Apa kita harus memakai masker? Ucap Rayani kini. Pakai agar tidak ada yang mengenali kita. Ucap salah satu pasukan dari bagian Lucas. Kalau pakai masker akan membuat mereka curiga, bisik Rayani. Dia betul, ucap salah satu. Kalau begitu lepas saja jawan yang lain.
Kini dengan menyamar sebagai staf rumah sakit membuat para pengawal yang berjaga kini meminta izin masuk dan hal itu membuat dengan mudahnya mereka masuk terlebih lagi sudah masuk dalam perangkap yang memang sudah direncanakan oleh Elvano. Bahkan dalam bayangan Elvano sudah terbayangkan akan adanya penyamaran dan hal itu sebelum mendapatkan info apapun dari Lilian. Terlihat Raina kini sudah mulai berpura-pura tak mengenali wanita yang dia kenal itu. Mata Raina dengan Rayani kini saling pandang namun mata Rayani terlihat sangat sedih. Bahkan dengan Lilian di samping Raina dengan menggenggam tangan Raina jelas membuat hati Rayani antara bahagia dengan sedih. Putri-putriku, apa kalian mau memaafkan Mami sayang? Ucapnya dalam hati tanpa disadari air matanya menetes mengingat bagaimana Rayani harus memisahkan mereka, masih ingat bagaimana kedua bayi itu menangis kencang meminta untuk disusui. Ada apa kesini? Ucap Raina kini dengan bergetar berbicara kepada Rayani dan para pusuruh Lukas. Rayani terdiam dan tak bisa menjawab apapun. Hal itu membuat para suster palsu itu menatap tajam ke arah Rayani dan membuat rencana sedikit berubah. Maaf Nyonya, kami ingin memeriksa anak-anak Anda. Ucap salah satu suster palsu itu. Memang Anda sekalian ingin memeriksa apa lagi? Mereka baru saja diperiksa. Ujar Raina. Tapi kami diminta untuk memindahkan mereka. Dipindahkan? Maksud Anda? Suami saya membayar ini dengan mahal, mengapa tiba-tiba dipindahkan? Kau pikir suamiku menggunakan bantuan dari negara? Bahkan suamiku saja sanggup membayar mata, kaki, ginjal dan jantung Ada jika suamiku tahu. Ucap Raina dengan kesal. Bukan begitu Nyonya. Hanya saja kondisinya mereka harus diperiksa, dan biarkan kami memeriksa anak-anak Anda. Tidak perlu, lagi pula kami memiliki dokter khusus untuk anak. Ucap Raina kini semakin meninggikan suaranya. Nyonya Anda harus bekerja sama dengan rumah sakit ini bersangkutan dengan nyawa anak, dan saya bisa melaporkannya pada pihak berwajib. Ngapain yang berwajib, jika aku bisa menutup mulut mereka? Jadi pergilah, aku tak membutuhkanmu. Kau tak pantas untuk memeriksa anak-anakku. Ucap Raina. Semua perkataan itu membuat suster-suster palsu itu jengah. Elvano yang di belakang dari mereka melihat semua gerak-gerik suster bodong itu dan hal itu membuat Elvano kala melihat ada pistol yang menjulang keluar terlihat dari belakang mereka. Melihat situasi memanas, Elvano mendekat kemudian memukul dengan cepat kedua tengkuk suster bodong itu dan itu membuat keduanya tidak sadarkan diri kecuali Rayani. Namun saat keduanya terjatuh, Rayani kemudian menatap suster bodong itu, kemudian kembali menatap sendu kedua wanita yang saling berpegangan tangan itu. Pandangannya memudar dan akhirnya, BBBBRAAKKKKKK. MOMMMMYWEY. Next Town. Bab 164 menjauh dariku. BBBRRA. Rayani terjatuh dan tidak sadarkan diri bersamaan dengan dua suster yang pingsan akibat hantaman keras dari Elvano. MWMMMMYWYY, teriak Raina berlari ke arah Rayani yang kini tergeletak di lantai yang beralaskan karpet itu. Disusul oleh Lilian, entah mengapa hatinya begitu sakit melihat keadaan Rayani. Mami, Mami, bangun! Ucap Raina sambil menepuk-nepuk wajah Rayani yang pucat. Lili, panggilkan dokter. Ucap Raina. Tidak. Ucap Elvano kini. Kenapa Habi? Ucap Raina yang panik mendengar ucapan suaminya yang tak mengizinkan Lilian untuk memanggil dokter untuk memeriksa Rayani. Dengan lembut Elvano kini menggendong tubuh Rayani dan meletakkan di sisi Ken. Kemudian Elvano menghubungi Hendra. Berikan aku dokter. Minta direktur rumah sakit ini untuk merekrut dokter terbaik mereka. Ucap Elvano kepada Hendra yang tengah bersama beberapa pengawal yang tengah mengawasi situasi dan meminta agar pasien rumah sakit itu segera diamankan. Kemudian Elvano menatap istrinya. Dia pandang wanitanya yang tengah tertegun menatap sang mami yang tidak sadarkan diri. Sedangkan Lilian merasa sangat kasihan dengan wanita itu, seperti ada satu hal yang tak bisa dia jelaskan melihat wanita itu. Elvano melangkah mendekat ke arah istrinya. Aku melarang Lilian memanggil dokter bukan berarti aku tidak ingin Mami diperiksa.
tapi kita tidak tahu mana musuh mana kawan. Ujar Elvano kepada istrinya. Mendengar itu, Raina paham bagaimana suaminya yang begitu baik dalam melindungi dirinya dan anak-anaknya. Terlihat Matthew dengan cepat mengikat para perawat yang diutus oleh Lucas. Kalian pikir bisa dengan mudah menghancurkan rumah tangga anakku? Aku sendiri yang akan menghabisi kalian. Ucap Matthew yang kini menutup mulut para perawat bodong itu. Tak beberapa lama kemudian kini Hendra datang bersama seorang dokter, dan yang mengejutkannya yang datang itu adalah dokter yang memeriksa keadaan Rayani tadi. Wanita ini, mengapa dia di sini? Ucapnya kini sambil memeriksa Rayani. Maksud dokter? Ujar Raina kini bertanya kepada dokter itu dengan pandangan bingung. Aku baru saja memeriksanya tadi. Dia masih sangat lemah dan mengapa dia melepaskan infusnya? Ucap dokter itu. Katakan dengan jelas dokter. Ujar Lillian kita mendengar penjelasan dokter itu. Wanita ini adalah pasien yang tak aku periksa, keadaannya sangat lemah. Dia mengalami kekurangan cairan, sepertinya dia tidak makan dan minum beberapa hari yang membuat dia kehilangan kesadaran. Suaminya sepertinya memperlakukannya dengan sangat buruk, karena aku melihat ada beberapa bekas luka lebam pada tubuhnya. Ujar dokter itu kepada Raina. Raina dan yang lainnya saling pandang. Jadi dia benar-benar sakit atau berpura-pura, Dok? Tanya Raina kembali tak ingin percaya dengan kebaikan Rayani. Haha, bagaimana dia bisa berpura-pura, Nona? Bahkan aku memeriksanya untuk kedua kalinya. Aku hanya kasihan dengan dirinya saja mengapa dia memiliki suami seperti itu. Bahkan suami tak mengizinkan aku bertanya apapun tentang dirinya. Ucap dokter itu sambil kembali menginfus tangan Rayani. Kemudian dokter itu pergi, setelah sedari tadi memeriksa keadaan Rayani. Raina mendekat ke arah sang mami, kemudian dia menaikkan pergelangan baju Rayani, dan beberapa bagian baju Rayani seperti sedang memantau sesuatu. Bagaimana mungkin selama ini dia sangat bahagia hidup dengan segala kemewahan? Dedi bilang dia pergi dengan pria itu karena Dedi tak bisa membiayai kemewahan wanita ini, tapi mengapa tubuhnya sangat banyak bekas lebam dan luka? Guman Raina dalam hati. Elvano memandang istrinya yang terlihat sangat bingung, sedih dan terlihat wajahnya dengan penuh kekhawatiran. Ada apa? Tanya Elvano kini. Sebenarnya seperti apa wanita ini? Ucap Rayani frustasi. Dia seperti apa penilaianmu sayang, ucap Elvano kini. Apa ada sesuatu hal yang tak aku tahu selama ini, ucap Raina kepada suaminya itu. Di satu sisi kini Massimo merasa geram dengan semua rencana Rayani. Bagaimana mungkin dengan mudahnya Massimo tertipu dengan permainan Rayani. Dengan wajah pah kemarahan kini Massimo semakin menambah kecepatan mobilnya. Dalam perjalanan tiba-tiba telepon genggamnya berdering. Tuan! Nyonya hilang. Ucap sambungan telepon itu. Apa? Kau gila? Ujar Massimo kini dengan keras. Temukan wanita itu jika tidak akan aku habiskan rumah sakit itu, ujar Massimo kini dengan penuh kemarahan. Berbeda hal kini Lucas masih menunggu informasi dari para perawat bodong itu. Ah shit! Kemana para sialan itu? Ujar Lucas kini dengan tatapan tajam sambil menghisap cerutunya. Apa mungkin mereka tertangkap Tuan, dan Elvano sadar jika kau sedang memantaunya? Ucap pengawal itu. Berdebah sialan! Tanyakan kepada yang lain untuk memulai plan B. Aku sudah tak bisa menunggu lama. Elvano harus segera menderita. Ucap Elvano dengan tegas. Dengan perintah Elvano satu persatu pasien itu dipindahkan agar tidak mendapatkan masalah. Tapi semua telat. Kini terdengar suara teriakan orang-orang kala mendengar suara tembakan. Motherfucker shit! Ucap Elvano, kala Raina yang tertidur kelelahan terkejut dalam pelukannya. No more! Nu, Habi! Ini bagaimana ini? Ucap Raina panik, langsung menggendong Ken. Dedi tolong pegang Ken, ucap Raina dengan sangat panik. Sayang, stop it! Tenanglah, jangan panik, aku takkan membiarkan siapapun terluka.
Ucap Elvano kepada istrinya. Lilian mendekat ke arah Raina. Biar aku saja menggendongkan Nyonya. Ucap Lilian kepada Raina. Raina kemudian memberikan Ken. Tak beberapa lama suara tembakan semakin kencang. Raina mencoba menghubungi Belva, tak ada waktu untuk mencari dokter lagi untuk anak-anaknya. Untung saja sambungan telepon itu dijawab dengan cepat oleh Belga. Bagaimana kondisi di sana? Ucap Belva dengan panik kepada Raina adiknya itu. Kak, aku tak bisa menjawab apapun. Katakan padaku apa semua ini bisa dilepas dari tangan anak-anakku. Jawab sekarang. Teriak Raina. Tunjukkan padaku jumlah air infus yang sudah berkurang dari plastik infus itu, ucap Belva. Raina langsung menunjukkan seberapa sisa dari air infus itu. Lepas saja jarumnya dari tangan mereka. Ucap Belva. Oke, baiklah, ucap Raina kini dengan hati-hati melepaskan jarum infus itu dari tangan Zoe dan Kai. Raina, dengarkan aku. Jangan panik. Kakak sudah meminta tolong kepada Daddy Gio untuk menolong kalian. Dia sudah mengirim beberapa pengawal Yakuza yang ada di New York untuk membantumu. Ucap Belva kini. Baik Kak, ucap Raina kini mematikan telepon genggamnya, kemudian dia menggendong tubuh Zoe, sedangkan Kai digendong oleh Matthew karena bagaimanapun Elvano dan Hendra akan melindungi mereka. Raina mendekat ke arah Rayani. Mami! Mami, bangunlah, kumohon. Tolong jangan mati di saat aku masih membencimu. Aku ingin kau menjelaskan semua mengapa kau meninggalkanku. Teriak Raina sambil menggoyang-goyangkan tubuh Rayani. Ayolah Mami, bangun. Aku berjanji tidak akan berteriak lagi. Tapi bangun. Jangan menambah beban untuk suamiku. Ucap Raina kini sedikit meninggikan suaranya mengingat bagaimana suara kericuhan sudah mulai terdengar dari dalam ruangan itu. You fuck Lucas! Jika kau sudah tertangkap oleh suamiku, aku yang akan menghabisimu sampai tidak berbentuk manusia lagi. Ujar Raina kini dengan pandangan tajam. Ayolah Mami, bangun. Geram Raina kini. Nyonya A, bangunlah, ini sangat genting, ucap Lilian kini memegang tangan Rayani. Terdengar kini Raina dan Lilian mencoba membangunkan Rayani. Namun tiba-tiba saja Rayani mengigau. Jangan! Jangan ambil putri-putriku, kumohon! Ucapnya ketakutan. Putri, putriku! Ucap Raina kini. Nyonya, Nyonya sadarlah. Ucap Lilian terus menyadarkan Rayani. Hal itu membuat Rayani terbangun. Dengan cepat dia langsung melepaskan jarum infus pada tangannya. Terlihat darah mengalir dari tangan Rayani. Kalian berdua menjauh dariku, jangan dekat-dekat denganku. Ucap Rayani kini menjauh dari Raina dan Lilian. Elvano menatap ke arah Rayani, terlihat dari ekspresi Rayani raut wajah sedih dan tak ingin berdekatan dengan Raina dan Lilian. Ada apa? Ucap Elvano kepada Rayani. Kalian berdua, aku peringatkan kalian. Jaga kedua wanita kalian, jangan biarkan Massimo menyakiti mereka. Ucap Rayani. Dor. Rayani, Felica, di mana kau? Terdengar kini suara dari pengumuman dari resepsionis yang terdengar di rumah sakit itu. Pergi! Pergi! Teriak Rayani kini. Ada apa Nyonya A, ucap Lilian yang sedih menatap Rayani, dengan menggendong Ken dan berjalan ke arah Rayani. STOPPPP! Jangan mendekat. Sest. Menjauh dariku, pria itu datang, ucap Rayani tak ingin mendekat kepada Lilian. Sudahlah Rayani, kau tak usah berakting. Ucap Raina kini, namun dia merasa sedih dengan kondisi mominya. Terus saja membenciku, nak. Itu jauh lebih baik daripada kau memiliki orang tua sepertiku. Ucapnya kini. Haha, kau pintar sekali membuat seseorang merasa bersalah, ucap Raina kini. Rayani hanya menangis mendengar semua kekesalan anaknya kepadanya. Tidak cukupkah kau membuatku menderita, Nyonya Rayani Felica? Kau sudah membuatku tak percaya dengan cinta seorang ibu.
Dan saat aku menjadi seorang ibu membuatku jadi wanita yang takut gagal menjadi seorang ibu. Teriak Raina kini meski Zoe sudah menangis. Mengapa kau tak membunuhku saja, jika kau tak menerimaku? Ucap Raina kini tak peduli rasa sakit yang dia rasakan. Pergilah nak, jangan sampai Mas Simo tahu kau putriku. Ucap Rayani kini. Oh, itu pria yang membuatmu meninggalkan Dedi yang juga tak menerimaku. Yang tega menjual putrinya. Ucap Raina kini. Apa? Delisen menjualmu? Apa yang dia lakukan padamu? Mami menitipkanmu padanya agar mencintaimu. Ucap Rayani dengan terisak. Hahaha, kalian sama saja. Kalian memang tak mencintaiku. Seharusnya kalian bunuh saja aku, dan mengapa kau membiarkanku hidup? Apa tujuanmu Rainifelica? Ucap Raina terus mengeluarkan kebenciannya. Lilian merasa sesak mendengar ucapan Raina yang begitu menyakiti Rayani. Enya. Teriak Lilian kini dengan keras membentak Raina. Tidak bisakah kau berbicara dengan tenang? Lihat kau membuat Zoe menangis, dan ini bukan waktu yang tepat. Ucap Lilian pertama kalinya membentak Raina layaknya seorang kakak memarahi adiknya. Kau berani membentakku, Lilian? Ucap Raina kini. Aku tidak menyukai nyonya seperti ini. Bagaimanapun wanita ini ibu Anda, dan Anda sedang menggendong Zoe. Dia sedang sakit. Keadaan di luar sedang genting. Ucap Lilian kini. Namun lagi-lagi suara tembakan terdengar. Rainifelica! Mau sampai kapan kau bersembunyi jalan? Jangan kau pikir aku bodoh. Aku mengetahui semua yang kau sembunyikan dariku. Bisa-bisanya kau mengatakan kau melahirkan satu anak dari Delisen. Ternyata kau melahirkan 2 putri. Ingat, jika kau kabur, aku akan membunuh mereka dan mereka ada di dekatmu pastinya. Ucap Mas Simo dari balik suara pengumuman itu terdengar. Mendengar itu Raina terkejut dan bingung. Elvano, Hendra bawa Raina dan Lilian pergi. Jangan biarkan Mas Simo bajingna itu melihat mereka berdua. Ucap Rayani. Lilian yang mendengar pengumuman itu, mendengar nama panjang Rayani dia seperti mengingat sesuatu. Felica! Ucapnya kini, dan hal itu membuat Rayani langsung menatap Lilian yang memanggilnya. Pergilah! Ucap Rayani kepada Lilian. Namun tiba-tiba pintu ruangan itu ditendang hingga pintunya rusak. Elvano dan Hendra langsung berdiri paling depan dengan mengarahkan senjata ke arah orang-orang itu. Dedi bawa mereka pergi, perintah Elvano kini. Next turn.